Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UIN, perkenalkan nama saya Farid Pagau, nomor peserta PPG 2015 01292157. Saya guru di SMP Negeri 5 1 Ataturki, sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022. Pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kita berjumpa lagi untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita sama-sama berdoa lebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas Lutfia. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih aku ucapkan kepada Di Olivia yang telah memimpin doa. Nah, setelah berdoa, Bapak akan absen dulu ya. Jadi Bapak akan absen dulu melihat kehadiran adik-adik hari ini ya. Namun Bapak lihat hari ini ya, semangat adik-adik hari ini luar biasa ya. Banyak yang hadir hari ini ya. Namun insya Allah ini hadir semua ya. Hanya Bapak ambil absen dulu. Yang pertama Citra Abdul. Yang kedua Abdullah Gobel. Yang ketiga Al-Muhaimin Tanuri. Yang berikut Abdul Talib Moibu. Ahmad Musi. Pada pagi hari ini ya, saya minta kepada adik-adik untuk berdiri dulu ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Apa semua? Ya. Apa ya? Ini apa? Apa?
Ya mungkin tidak ada yang tidak hafal ya. Oke. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa? Norma. Dalam kehidupan masyarakat. Ya, hari ini kita belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi, kenapa kita harus belajar norma? Ya, karena norma adalah sebagai apa? Pengaturan ya, atau yang mengatur ya tingkah laku kita dalam sehari-hari. Nah, kira-kira dari adik-adik mana yang sudah tahu apa itu norma? Ya, dipersilakan adik Citra. Apa itu norma? Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk adik Citra. Tapi adik-adik sudah mengetahui ya apa itu norma. Ya. Tolong lihat ada di buku ya, siswa ada gambar di situ seseorang yang sedang menyeberang jalan ya, yang dibantu oleh seorang polisi ya. Nah, jadi adik-adik seperti apa yang sudah disampaikan oleh adik Citra dan teman kalian tadi, bahwa norma itu adalah aturan ya, yang mengatur tentang tingkah laku ya, sehari-hari kita. Jadi norma itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti ada di gambar ini ya. Ada seorang siswa SMP ya, yang sedang menyeberang jalan, itu dibantu oleh seorang polisi. Kenapa? Karena di jalan raya itu tidak boleh sembarangan menyeberang jalan ya. Jadi menyeberang jalan itu ada pada tempatnya. Kenapa? Kalau kita menyeberang jalan tidak pada tempatnya, maka kita akan kecelakaan. Kenapa? Karena akan ditabrak oleh kendaraan. Ya, karena menyeberang tanpa mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Ya, jadi kalau menyeberang jalan di jalan raya harus ada tanda warna putih ya, seperti di gambar itu. Namanya apa? Namanya adalah zebra cross. Zebra cross itu adalah tempat kita untuk menyeberang jalan. Kalau kita menyeberang jalan sembarangan, maka kita akan celaka ya, baik akan merugikan diri sendiri maupun akan merugikan orang lain. Jadi sudah paham ya tentang apa itu norma. Jadi norma itu sebagai aturan ya. Jadi kalau tidak ada norma, ya tentu negara kita ini akan kacau ya, kehidupan kita juga akan kacau ya, banyak terjadi persoalan-persoalan. Oke. Jadi Bapak jelaskan dulu apa itu norma ya, supaya kalian lebih memahami lagi. Jadi materi kita hari ini adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ya, kompetensi dasar ya, yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetensi dasar. Kemudian tujuan ya pembelajaran yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan video pembelajaran yang ditayangkan peserta didik mampu menganalisis materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat ya karya
ya dapat membuat karya. Jadi karya di sini kalian akan saya suruh buat, yaitu poster tentang norma-norma, ya. Baik, ya. Jadi ini adalah pengertian norma menurut para ahli, ya. Jadi pengertian norma dari menurut para ahli ini penting, ya. Nah, para ahli sudah mendefinisikan, ya, apa itu norma. Ya, jadi di buku paket kalian juga sudah ada, buku siswa ada pengertian dari para ahli tentang norma-norma, ya. Yang pertama, ini hanya ada 2 pakar ahli yang para ahli yang baru ambil, ya. Yang pertama adalah menurut John J. McQueens yang merupakan profesor sosiologi, menyatakan di tahun 97, ya, beliau menyatakan bahwa norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat, ya. Kemudian menurut Soehartono, ya, Sukanto, norma ialah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Segala norma yang dibuat akan mengalami proses dalam suatu masyarakat sehingga norma tersebut diakui, dihargai, dikenal dan ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut pengertian norma, ya, tadi menurut para ahli, ya. Sekarang pengertian norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Citra tadi, ya. Jadi norma itu kaidah atau aturan-aturan, ya. Kemudian yang berikut, ya. Nah, macam-macam norma dalam masyarakat, ya. Di lingkungan kita ini, ya, lingkungan hari-hari kita wajib mentaati 4 macam norma, ya. Yang pertama adalah norma agama, ya. Norma agama itu adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan, ya. Nah, tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sumbernya adalah wahyu Tuhan yang terhimpun dalam kitab suci setiap agama. Contoh, ya, larangan mencuri, ya. Kemudian larangan berbohong, ya. Jadi kalau mencuri dan larangan berbohong itu termasuk melanggar norma agama. Sanksinya, ya, sanksinya norma agama ini kita tidak dapatkan langsung, ya. Nanti kita sudah meninggal, kita akan merasakan yang namanya sanksi itu. Nanti kita sudah di dalam kubur. Kalau di dunia kita tidak disiksa, ya, paling hanya masuk penjara, ya, kalau mencuri. Kalau berbohong, orang berbohong kan tidak diberikan sanksi, kan? Mungkin kalian ada yang berbohong, mungkin kalau di sanksinya diketahui oleh orang yang kalian bohongi, maka orang tersebut pasti akan mengatakan kamu tidak bisa dipercaya. Seperti sanksinya, kan? Jadi akan cerita sama orang mati, si itu berbohong, dia jangan dipercaya. Jadi sanksinya seperti itu, ya, kecuali kalian mencuri,
Ya. Kalau mencuri, baru dilaporkan di polisi, khususnya hukum. Jadi bisa saya melanggar norma hukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan, ya, atau norma moral. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal. Pelanggaran norma ini adalah pelanggaran perasaan yang mengakibatkan penyesalan. Contoh, menghormati orang tua, ya. Kemudian larangan mencuri, ya. Contoh menghormati orang tua, bagaimana? Coba mana yang tahu bagaimana cara kita menghormati orang tua kalian yang di rumah? Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Bagaimana cara menghormati ibumu? Katakan, bagaimana cara menghormati orang tua? Contohnya mematuhi segala aturan yang diberikan oleh orang tua kepada kita, dan jika berjalan di depan orang yang lebih tua, kita harus nilang permisi. Iya. Badan citra. Ya. Seperti itu ya. Jadi menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Ya. Jadi kalau menghormati orang tua itu, ya seperti apa disampaikan oleh kita tadi. Ya. Jadi menaati segala apa yang diperintahkan oleh orang tua selama itu baik. Ya, tidak mungkin juga orang tua memberikan perintah yang tidak baik, ya kan? Namun kalau ada itu kalian tolak. Ya. Kemudian berjalan, kalau ketemu dengan orang tua yang lebih tua, ya mungkin itu lebih ke kesopanan, ya. Jadi cara menghormatinya mungkin seperti itu, tapi lebih ke kesopanan. Baik, yang berikut adalah norma kesopanan, ya, atau norma biasa disebut dengan norma adat. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati, pelanggarnya akan dicela oleh sesama. Contoh, larangan makan sambil bicara. Ini sering yang kalian lakukan, ya. Makan sambil bicara, itu tidak boleh, ya. Itu melanggar norma kesopanan itu. Atau di dalam kelas sementara belajar ada yang bermain, itu melanggar norma kesopanan. Ya, tidak sopan terhadap guru. Ya, sementara belajar di belakang bermain. Contohnya seperti yang dua orang ini bermain. Jadi melanggar norma kesopanan. Ya. Duduk saja harus sopan. Ya. Bagaimana cara duduk yang sopan? Jadi duduk saja ada aturannya. Kenapa? Kalau tidak teratur maka duduk tidak jangan. Hanya itulah norma kesopanan. Contohnya seperti itu. Ya, ini harus kita harus sopan. Baik dengan orang yang lebih tua dari kita, lebih tua, dan guru. Karena guru itu juga orang tua, ya. Orang tua kalian di sekolah, orang tua kalian di rumah, orang tua yang melahirkan kalian, orang tua yang memberi kalian uang jajan, itu orang tua di rumah. Kemudian berikut norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat semua orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksaan. Ya. Pelanggarnya akan mendapat sanksi yang tegas. Contoh,
dilarang mengganggu ketertiban umum. Contoh ya, jadi sekarang ini yang sementara viral ini ya, jadi banyak mahasiswa, siswa itu berunjuk rasa ya, menolak kenaikan harga harga BBM ya. Harga BBM itu bukan beda-beda mencret ya. Harga BBM itu adalah apa? Apa itu BBM? Bahan bakar minyak ya. Jadi sekarang itu sementara itu mereka itu sementara demonstrasi demo ya untuk menolak harga kenaikan. Boleh silakan ya. Kenapa? Karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Semua orang itu wajib mengemukakan pendapat di muka umum. Tetapi, ya, tetapi dengan cara yang tertib, ya, tidak merusak fasilitas, ya, fasilitas umum ya. Jadi tidak juga atau mengganggu ketertiban umum. Ya. Jadi kalau misalnya mereka di jalan raya sedang demo, ya, tentu akan mengganggu orang lain, ya, orang akan melewati jalan itu. Ya. Nah, berarti itu melanggar norma hukum. Nah, sanksinya akan dihukum ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dia merusak fasilitas umum, ya, contoh seperti gedung DPR itu dirusak, nah, itu pasti ada sanksinya. Silakan menyuarakan pendapat, ya, tetapi jangan merusak. Ya. Ini ya. Sampai situ ada pertanyaan? Ada. Ada ya? Oke. Baik ya. Jadi ini adalah Bapak akan tampilkan mengenai contoh kasus pelanggaran norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini contoh, mungkin kalian di rumah pernah melakukan ini, berarti sudah tahu sendiri kok. Ya, saya ini melanggar norma ini. Perbuatan saya seperti ini, saya ini melanggar norma ini. Contoh seperti tadi yang bermain-bermain pada saat ini guru menjelaskan melanggar norma. Jadi sadar diri kan, ini melanggar norma kesalahan. Jadi dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya dapat menentukan ya, saya ini melanggar apa. Jadi diri sendiri yang menegur diri sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tanpa orang lain menegur diri sendiri ya akan menegur diri sendiri. Kan sudah tahu kan? Nah, sudah dipelajari habis macam-macam norma tentunya seperti apa, jadi sudah tahu. Jadi kalau tambah lagi supaya kalian bisa memahami materi ini, mau tambah lagi dengan contoh kasus melalui tayangan video supaya kalian memahami lagi apa itu norma. Kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya seperti apa. Oke ya? Silakan kalian simak dulu contoh kasus norma ini dengan baik.
Demikianlah contoh ya. Demikianlah contoh kasus-kasus pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Tentang kasus-kasus pelanggaran norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang saya akan memberikan kalian tugas ya. Karena berhubung ya, metode belajar yang kita pakai hari ini adalah metode belajar PJBL ya, maka tugasnya adalah proyek. Proyek itu artinya kalian membuat sesuatu ya, yang sekarang Pak Guru akan saya tentukan, yaitu membuat poster ya, tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Membuat jadwal ya, pertemuan berikutnya ya, tentang proyek yang nantinya akan kalian buat ya di poster ya. Poster itu ya akan kalian ambil gambarnya melalui internet ya, kalian download, kemudian gambar tersebut kalian print. Setelah di download kalian print, kemudian digunting, lalu ditempelkan pada kertas karton ya berwarna putih ya. Kemudian kalian berikan keterangan, jangan lupa tulis nama kelompok ya beserta nama-nama kelompok. Kemudian setiap gambarnya itu kalian beri keterangan ya. Misalnya ini gambar 1, keterangannya contoh norma kesopanan ya. Kalian berikan keterangan sesuai dengan yang ada pada gambar. Misalnya gambarnya seorang siswa ya mencium tangan guru setelah apel pagi. Nah, itu keterangannya ya. Jadi dibuat seperti itu ya. Jadi besok silakan kalian bawa ya, nanti kalian buat di sekolah, kalian tempel di sekolah ya. Begitu ya. Oke. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kita lanjut besok ya. Pertemuan berikutnya ya, kalian akan membuat poster di sekolah. Kemudian saya akan memantau proses pembuatan poster tersebut. Setelah itu nantinya kalian akan presentasikan di depan kelas ya. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan proyeknya di depan kelas ya. Nah, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi ya. Nah, sampai ini saya bagi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 berjumlah 5 orang, kelompok 2 berjumlah 5 orang. Jadi silakan bentuk dulu kelompok. Kelompok mengerjakan tugas proyeknya, yaitu membuat poster ya. Itu mendownload gambar ya dari internet ya, kemudian digunting dan ditempelkan pada kertas karton ya. Nah, kemudian jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian nama-namanya ya. Kemudian jangan lupa berikan keterangan terhadap setiap gambar yang kalian tempelkan. Ya, tulis di situ nama kelompoknya berapa, kelompok 2 misalnya, tempel di sini ya, tempel ya, biar nama-nama kelompoknya di bawah, tidak apa-apa. Oke. Oh, 2 sudah selesai. Belum? Sampai di mana pembuatan posternya?
sudah sampai di keterangannya sudah selesai ya. Oke, jadi sekarang kita menulis nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 sudah sampai di mana? Sudah sampai pada membuat keterangan-keterangan pada masing-masing setiap gambar. Ya. Oke, diteruskan saja ya, proses pembuatannya. Kemudian setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok ya. Siapa yang mewakili? Ya, adik-adik, alhamdulillah tugasnya sudah selesai ya. Nah, jadi tugasnya sudah selesai. Ini sudah kalian tempelkan di depan kelas ya, di papan tulis. Silakan dari perwakilan kelompok ya masing-masing dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyeknya ya tentang norma ya. Norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas kelompok 1, ini tugas kelompok 2 ya. Sudah gambar-gambarnya sudah ada ya. Ini mengenai semua norma ya, 4 macam norma tadi ya. Coba silakan sebutkan 4 norma apa? Yang pertama norma apa? Norma agama. Yang kedua norma hukum. Yang kedua norma, yang ketiga norma, yang keempat norma kesopanan ya. Jadi kalian sudah buat ini semua, masing-masing gambar sudah ada perwakilan normanya. Nah, sekarang saya minta perwakilan ya dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja proyeknya. Dari kelompok 1 siapa yang mempresentasikan? Nah, berarti perwakilan kelompok 1 ini yaitu adik Citra ya yang akan mempresentasikan. Kemudian ya kelompok lain ya diminta untuk memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 harus memberikan tanggapan ya terhadap hasil kerja dari kelompok 1. Oke. Saya beri kesempatan kepada kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil kerja proyeknya. Silakan adik Citra. Kelompok lain kalau perhatikan ya, kelompok satu yang mempresentasikan ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu membuat nama-nama norma serta pelanggaran yang telah dilakukan. Ini adalah norma hukum yang melanggar norma hukum. Contohnya merampok kendaraan orang lain. Yang kedua, berboncengan 5 orang. Yang ketiga, melanggar norma hukum dan sosial karena mengkonsumsi narkoba. Serta perilaku yang sesungguhnya adalah membayar pajak tepat waktu. Yang kedua adalah melanggar norma kesusilaan. Contohnya mencontek saat ulangan. Yang kedua, bersatu agar tetap bersama meski berbeda-beda. Yang ketiga, menghormati orang tua dengan bersalaman. Norma kesopanan. Yang melanggar norma kesopanan adalah tidak memberi tempat duduk kepada ibu hamil dan orang yang cacat. Perilaku yang sesungguhnya adalah setelah apel padu yang sesuai dengan norma kesopanan adalah setelah
Setiap pagi siswa bersalaman dengan guru. Yang keempat adalah norma agama dengan membaca Al-Quran, meyakini norma-norma agama yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sekian saya, meskipun ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan kepada teman-teman? Di kelompok 2 berikan tanggapan tentang hasil kerja dari kelompok 1, silakan. Dari kelompok lain ya ada. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil kerja dari kelompok 1, bahwa kerja kelompok 1 sangat baik. Ya, terima kasih. Meskipun ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu kembali diciptakan. Kemudian dari kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil proyeknya. Siapa yang mewakili? Oke, adik Olivia yang mewakili, dipersilakan untuk mempresentasikan. Yang dari kelompok 1 tolong dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 mengenai norma-norma yang ada. Norma agama adalah mengambil atau mencuri barang orang lain. Contoh yang sesuai dengan norma agama adalah yaitu mengaji atau membaca Al-Quran. Contoh pelanggaran norma hukum adalah menggunakan obat-obatan terlarang atau yang disebut sebagai narkoba. Contoh yang sesuai dengan norma hukum yaitu membayar pajak tepat waktu. Contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah menyontek pada saat ulangan. Contoh yang sesuai dengan norma kesusilaan yaitu bersalaman kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa dari kita. Contoh pelanggaran norma kesopanan adalah tidak memberikan tempat duduk kepada ibu yang sedang hamil dan kepada orang cacat. Contoh yang sesuai dengan norma kesopanan yang adalah berjabat tangan dengan guru sebelum masuk kelas atau pada saat waktu pulang. Sekian dari saya dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Yang ada hasil proyek kelompok 2 sangat bagus meskipun ada kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Ya, boleh dijelaskan apa misalnya kelebihannya kelompok 1 apa? Apakah sudah contohnya seperti sudah bisa mendefinisikan atau menunjukkan norma seperti itu. Kira-kira dari kelompok 1 ya, apa kira-kira kelebihan ya, kelebihan dari proyek dari kelompok 2? Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan ya hasil kerja proyeknya dan saya nilai ini sudah bagus ya,
meskipun tadi ada yang menyampaikan di Citra ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi saya melihat juga masih ada kekurangan ya dari masing-masing proyek ini yang sudah kalian kerjakan ya. Di kekurangannya di sini kalian masih kurang dalam memberikan keterangan ya, memberikan keterangan mengenai gambar yang sudah kalian tempelkan ya. Itu selebihnya sudah bagus, artinya kalian sudah memahami contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari melalui gambar ya yang sudah kalian tempelkan tadi. Dan saya juga sudah memberikan penjelasan mengenai norma dan sudah memberikan tayangan video ya agar kalian lebih memahami tentang apa sebenarnya norma-norma itu dan macam-macam norma seperti apa ya. Sudah paham tadi? Sudah ya? Oke, sekarang kita sudah masuk pada penghujung pelajaran kita pada hari ini ya. Kira-kira mungkin dari adik-adik ada yang bisa memberikan satu kesimpulan ya tentang proses ya pembelajaran dari awal sampai akhir ya, sampai dengan kalian membuat kerja ya proyek yang sudah kalian presentasikan tadi. Kira dari kelompok satu ada yang bisa memberikan kesimpulan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menunjukkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu norma, macam-macam norma, kemudian kasus-kasus pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga sudah membuat proyek tentang kasus-kasus pelanggaran norma di lingkungan sekitar kalian ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya akhiri, dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.